Allahumma rizqna al-hikmah wal ilma wal hikmata wal adla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang itu lagi gembar-gembarnya, mau di TikTok, mau di Facebook, mau di IG, semuanya membahas tentang bagaimana keadaan di Papua. Itu gempa. Sebenarnya gempa itu, sebenarnya saya bersyukur kalau gempa itu. Saya bersyukur. Saya ini karena saya belajar. Saya mengatakan begini kan, saya bukan panik. Definisi gempa itu al-musibah taksiru qasdusan. Jadi musibah itu mengandung dua makna. Yang pertama itu sebagai bentuk kita bagaimana Allah menegur kita supaya mengingat. Yang kedua, kita diberhentikan sebagai budak orang-orang kafir. Jadi kalau nggak ada gempa itu harusnya kita menyesal. Kenapa? Karena kalau nggak ada musibah-musibah seperti begitu, kita akan dijadikan sebagai budak orang-orang kafir. Karena kehadiran kita sebagai orang-orang beriman akan menyelamatkan mereka daripada murka Allah. Kan benar ya? Kalau selagi masih ada orang-orang beriman, orang-orang yang taat, maka tidak akan terjadi suatu musibah yang besar. Dalam arti sa'adah atau suatu kiamat yang besar. Itu. Sehingga nanti di sini kita akan membahas fawaidul dzikri, keutamaan kita mengingat kepada Allah. Jadi kita akan membahas bagaimana, apalagi yang pertama kita kembali cas diri, cas keimanan. Kita akan membahas tentang fawaidul dzikri. Bagaimana ketika kita mengingat Allah ada saja keutamaan yang kita akan dapatkan. Yang pertama, annahu yuhbitul khotoya wa yadhhabuha fa innahu min a'dhamil hasan. Jadi kalau kita, makanya kalau teman-teman nanti di pertengahan itu selipkan doa. Karena di majelis ini doa kita itu diijabah. 90% doa kita akan ijabah. Ma qa'ada qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi. Tidak suatu kaum itu kan dalam arti konteksnya jamak bukan mufrad. Annahu ma qa'ada qaumun majlisan yadhkurunallaha. Kaum itu dalam arti konteksnya jamak, bukan satu, banyak seperti kita ini. Kita ini dikatakan suatu kaum. Jadi ma qa'ada qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum atau golongan duduk di dalam suatu majelis yadhkurunallaha fihi, dalam keadaan dia mengingat kepada Allah. Ya kita kan tujuannya belajar supaya mengingat Allah, bukan mengingat yang lain. Illa afadahu al malaikatu, kecuali Allah akan menurunkan malaikat untuk mengelilingi kita, mengaminkan doa-doa yang kita panjatkan. Makanya nanti pertengahan itu baca doa. Doa bagaimana supaya mudah untuk belajar, doa bagaimana supaya nanti tamat sini paham agama, menjadi orang yang sukses. Sebenarnya jangan tamat sini mau jadi yang aneh-aneh. Dan Allah tidak akan membuatkan kita galau. Allah tidak akan membuat kita galau ketika kita terus mengingat kepada Allah. Allah akan rahmat. Allah akan menyertakan kita, menjadikan teman kita terbaik adalah rahmatnya. Jadi akan menghibur kita. Makanya orang-orang berilmu itu jarang galau. Kalau orang yang galau berarti imannya lemah, karena terlalu berpikir yang lain. Wa dzakarakumullahu fi man 'indahu, dan Allah akan membanggakan kita, menyebutkan keutamaan kita 'indahu, di hadapan para penduduk langit. Mau dibanggakan pendudukan? Mau. Kita saja sebagai orang biasa ketika nama kita disebutkan di negara lain ataupun di tempat lain, susah. Apalagi yang menyebutkan kita adalah penduduk langit, yang notabene-nya backgroundnya adalah sudah pasti orang-orangnya makhluk-makhluk yang sempurna.
Ketika nama kita disebutkan, maka kita akan menjadi orang yang baik. Nah, definisi keempat sebenarnya itu adalah membuat kita untuk kembali berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berzikir, kita akan mendapatkan keutamaan yang indah. Annahu yuhbitul khotoya wa yadhhabuha. Jadi ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terbebas daripada yang namanya khotoya. Khotoya itu adalah perbuatan yang mengandung dosa yang bersifat dalam batin. Itu namanya khotoya. Kalau dzambun itu adalah dosa yang dinilai daripada zahirnya. Tapi ketika nanti itu menggunakan lafaz khotoya itu adalah dosa yang dilakukan oleh batin. Yang mungkin seperti iri hati, dengki, temannya mempunyai barang yang dia nggak suka. Itu kan penyakit-penyakit dari batin. Kalau yang namanya dzambun itu adalah dosa yang dilakukan oleh anggota zahir, misalnya kalian berantem, mencuri, itu disebut dengan dzambun. Tapi di sini menggunakan annahu yuhbitul khotoya. Ketika kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dosa batinmu itu akan segera dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhhabuha, dan juga kamu akan dihindarkan daripada perkara-perkara atau sesuatu yang mendekatkanmu daripada peristiwa itu. Sebelum tutup mungkin saya minta gambarnya sedikit ya, sebagai bentuk tugas. Minta gambar sedikit dari sini. Bismillah wa la ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi ya perhatikan, dengar suara saya. Dengar, Ustaz. Dengar, Ustaz. Kurang. Baiknya poslet. Jadi yang mungkin teman-teman sudah tahu, hukum bacaan dalam Quran itu ada berapa? Ada 5. Benar apa salah? Enggak. Ya sebenarnya biar saya kasih tahu ya, hukum tajwid itu kalau mazhab Syafi'iyah ada 5. Sebenarnya Imam Syafi'i dan 4 mazhab itu mazhab fikih. Tapi beliau juga menganut daripada mazhab-mazhab Quran. Sedangkan nanti dalam mazhab-mazhab Quran itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6. Tapi yang kita bahas sekarang ini 6. Yaitu yang pertama apa? Izhar. Ya pada umumnya kan izhar, idgham, ikhfa, iklam. Nah, sekarang nanti izhar itu ada 2. Apa izhar apa? Izhar halqi sama izhar mutlaqi. Kemudian ikhfa ada ikhfa syafawi sama ikhfa nuni. Kemudian idgham biguna, idgham bila guna. Kemudian terakhir iklam. Jadi sebenarnya itu ya, mungkin kalau perbedaan daripada izhar itu, yang pertama izhar halqi itu nun mati. Yang namanya tajwid itu pasti kita tidak terlepas daripada nun mati dan tanwin. Nun mati atau tanwin. Nah, kemudian huruf-huruf izhar ada berapa? Apa saja? Paham ya? Ya udah, nanti kita tes bacaan, nanti beliau-beliau ini yang membenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wallahu rasulullah rahmah wa ilmu wa hikmah wa al-adla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Dan kita perhatikan kali ini kita akan mengkaji kitab Fathul Qorib. Kita mengkaji kitab Fathul Qorib karena kemarin kita sudah membahas tentang rukun-rukun sholat. Sekarang kita akan membahas hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian nanti kita akan membahas sedikit yang sering disalah artikan oleh orang di dalam kasus sholat. Ya. Baik, di sini kita akan membahas faslun fi adadi mubtalatis sholat, atau jumlah bilangan yang nanti membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yabtulu bihi as-salatu ahadu asyara syai'an. Jadi di dalam kitab Fathul Qorib ini hal-hal yang memperkara, hal-hal perkara yang nanti membatalkan sholat itu ada 11. Yang pertama, al-kalamu al-amdu, berbicara dengan sengaja. Al-kalamu al-'amdu. Dijelaskan lagi as-sadiqu li khitabil adamiyaini, yang nanti diucapkan oleh dua orang. Sawa'un ta'allaqa bi maslahati sholati awla. Jadi kasusnya ini kamu berucap satu huruf saja, ataupun nanti kamu mengucapkan satu kalimat yang nanti mengandung maslahat atau mengandung makna yang ta'allaqa bihi as-shalah, yang nanti memiliki hubungan dengan sholat. Misalnya kamu mengatakan, ini biasa terjadi, kita ketika bersin di dalam sholat itu disunahkan mengucapkan hamdalah. Yang pertama, dia bersin mengucapkan hamdalah nggak batal, tapi karena dia juga terbiasa. Karena kita ketika bersin, teman kita mengucapkan ya rahmatullah, kita juga menjawab. Dia juga jawab. Nah, ini dihukumi batal. Kemudian yang kedua, wal amalu
al-kathiru, ini biasa bergerak tanpa kita senang. Wal amalu al-kathiru al-mutawali katarati khutwati amdan kana dzalika aw sahwan. Baik nanti kita kerjakan, kita lakukan gerakan itu dengan sengaja ataupun tidak, amdan aw sahwan. Sahwan itu istilahnya kita tafsiri sebagai tidak sadar, tidak sengaja. Makanya ini kasusnya biasanya ketika kita gatal, kemudian atau kita gatal, kita langsung begini, nggak boleh. Atau di sini biasanya, itu batal. Itu biasanya terjadi ketika kita tidak sehingga nanti para ulama sepakat ada kaifiah ketika kita gatal di sini. Misalnya kita sedekah, kemudian nanti di sini gatal. Caranya tetap sama, tetap kau begini, kau tempelkan supaya tidak, karena yang dihitung batal itu ketika ini mu terpisah dengan badanmu. Beda kalau ini dihukumi pergerakan yang besar. Beda kasusnya hanya sebatas ini. Jadi ketika ada yang sholat mau begini-begini, sebenarnya itu sah, cuma kembali kepada adab. Makanya fikih itu memang harus disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain. Makanya orang yang mempelajari fikih tanpa mempelajari tasawuf itu juga bisa sesat. Orang yang mempelajari fikih tanpa mempelajari akhlak itu sesat. Kemudian wal hadatsu al asghar wal akbar. Tiba kita membahas perempuan sedikit. Hadas. Sekarang saya mau tanya, haid itu hadas atau najis? Hadas. Sepakat? Sepakat. Al asghar wal akbar. Asghar itu sekarang saya tanya, haid itu termasuk golongan asghar atau akbar? Akbar. Nah sekarang kita membahas perempuan. Nah ini yang kita membahas haid itu ya, karena ada haid, ada nifas, ada istihadah. Haid, nifas, istihadah. Nah sekarang haid, perhatikan baik-baik ya. Haid itu minimalnya 1 hari, 1 bulan sekali. Iya benar, 1 bulan sekali 1 hari. Atau 1 kali 24 jam. Terus maksimalnya 15 hari 15 malam. Makanya hadas atau najis itu memiliki sifat. Sifatnya itu apa saja? Warna, bau, rasa. Yang pertama warna. Warnanya itu ada berapa ya? Kalian tahu? Jadi pada umumnya itu merah. Pada umumnya merah. Kemudian kita masuk pada perhitungan yang pada istrinya ya. Misalnya kamu hari pertama, ini perhatikan baik-baik perempuannya. Hari pertama kamu itu keluar darah jam 6. Jam 6 pagi. Jam 6 siang. Jam 6 pagi. Sampai nanti jam 12. Jam 12 itu berhenti. Nanti dia terkena lagi hari keempat. Hari keempat itu dia keluar lagi jam 1 siang. Jam 1 siang itu keluar lagi selama 8 jam. Ya, dia keluar 8 jam. Berarti 6 tambah 8 15. 14. Berarti masih kurang 10 jam. Masih kurang 10 jam. Kemudian nanti pada hari ke-9, pada hari ke-9 itu dia keluar lagi 3 jam. Setelah keluar dari situ tidak ada lagi darah. Makanya dihukumi tidak dihukumi haid. Ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita.